Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Lagu yang saya kasihi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini, Pak Guru meminta ketua kelas membawa kita dalam untuk kegiatan kita pagi. Saya silakan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Izinkan saya membawakan doa menurut agama dan kepercayaan saya Kristen Katolik. Dalam nama Bapa Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu, karena atas rahmat dan berkat-Mu kami semua dapat berkumpul di tempat ini. Di pagi ini kami semua para siswa kelas 11 APHP dan guru kami Pak Rustam Effendi mau melaksanakan kegiatan PPL kami. Semoga kegiatan PPL ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih para ketua kelas yang telah membawa kita dalam doa. Tujuan dari doa tadi adalah semoga dalam kegiatan pagi hari ini kita diberikan kelancaran, kemudahan, sehingga sampai selesai nanti tidak ada hambatan yang signifikan. Terima kasih untuk ketua kelas. Nah, selanjutnya mungkin kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, terima kasih. Kalau hadir semua berarti saya tidak perlu mengabsen lagi ya. Baik, anak-anakku yang saya kasihi, Pak mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, siswa dapat menjelaskan metode pengawetan ikan dengan baik. Kemudian yang kedua, siswa dapat menguraikan proses produksi garam secara tradisional. Selanjutnya Pak ingin menyampaikan metode pembelajaran kita untuk kali ini. Metode yang kita gunakan adalah metode PBL, yaitu Problem Basic Learning. Yang mana metode ini adalah memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyelesaikan suatu persoalan atau masalah melalui diskusi kelompok. Sebentar kita akan membagikan kelompok kurang lebih ada 3 kelompok yang nanti Pak coba bagikan. Sebelumnya Pak akan menampilkan video berkaitan dengan proses pengawetan. Mari kita coba sama-sama untuk menyimak. Jadi baik, sambil menunggu tampilan videonya, Pak ingin menjelaskan mekanisme diskusi nanti yang akan kita lalui. Pertama, kalian akan dibagikan dalam 3 kelompok. Kemudian harapannya bahwa setiap kelompok nanti di dalam melakukan diskusi harus aktif, kemudian harus bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan, karena semua itu akan dinilai di proses akhirnya nanti. Bagaimana sikap kalian di dalam anggota kelompok juga perlu dijaga, karena penilaian yang akan dinilai itu antara lain penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sikap itu berarti mungkin dalam diskusi kelompok sesama kalian saling bisa menghargai. Kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini artinya ketika dikasih persoalan atau pertanyaan itu, maka setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Kemudian keterampilan. Keterampilan adalah bagaimana kalian bisa menguasai diskusi kelompok nanti. Bisa ya?
sambil kita melihat. Jadi baik, anak-anakku sekalian coba menyimak video yang kita tampilkan di depan ini. Harapannya bahwa selain menonton, kalian bisa mengamati videonya dengan menganalisa kira-kira apa yang ada di dalam video itu. Karena di dalam video itu nanti ada hal-hal yang kalian coba selesaikan di dalam diskusi nanti. So, mari kita sama-sama untuk menyimak. Ini adalah salah satu bentuk pengawetan ikan. Bentar ya. Ini pengawetan yang dimaksud ini adalah ikan mungkin dipisahkan atau disusun berdasarkan besar kecilnya. Kalau ikan yang besar mungkin dia dibawa, kalaupun itu bervariasi. Kalau mau dipisahkan, maka ikan yang berukuran yang sama dipisahkan dengan ikan yang berukuran yang lebih kecil, sehingga ketika proses pengawetan nanti yang kecil ini biasanya kalau kita salah melakukan, maka bisa saja daging ikan akan menjadi rusak akibat saling bertindih. Coba menyimak gambarnya, tuh kan, kalian pisahkan. Kemudian cara pengawetan yang mungkin kalian biasa lihat itu, intinya bahwa yang kalian lihat itu kan biasanya disimpan saja, intinya mau dipisahkan. Ternyata ada cara atau langkah-langkahnya. Misalkan saya kasih contoh, perut ikan itu biasanya dia di atas. Kita kan sering ketemu, intinya bahwa sudah diawetkan dia sedang. Ternyata ada teknik atau caranya. Bisa. Sehingga kalian bisa melihat, coba menyimak baik-baik. Oke, baik. Selanjutnya, Papa silakan membentuk kelompok. Ini adalah berkaitan dengan pengawetan. Pengawetan itu artinya berbagai metode yang digunakan untuk memperpanjang usia simpan ikan. Jadi tadi maksud saya tadi itu yang tadi kita lihat di videonya tadi itu, ikan yang ditangkap kemudian mau didistribusikan atau mau dipasarkan, karena membutuhkan waktu, sehingga bagaimana dilakukan pengawetan. Selanjutnya kalian boleh diskusi secara kelompok berkaitan dengan itu. Di belakang kayaknya ada soal yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Waktu kita kurang lebih 1 jam untuk menyelesaikan itu. Kemudian setelah selesai, perwakilan kelompok akan diminta ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian kelompok lain boleh menyanggai. Nanti kita bergiliran. Baik.
Selanjutnya kalian boleh berdiskusi untuk menyelesaikannya. Jadi baik, rujukan untuk menyelesaikan itu ada di tangan kalian, ada modul atau bahannya, mungkin kalian bisa mencari tahu di dalamnya. Tapi kalau tidak ditemukan, kalian boleh menggunakan handphone, internet untuk browsing mencari tahu jawabannya. Oke, silakan bekerja. Sudah? Oke, kalau sudah, kita persilakan yang wakil kelompok B untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan bisa ke depan yang wakil kelompok B. Pertama perkenalkan diri, kemudian dari kelompok mana, itu baru silakan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Selamat siang Pak Guru, selamat siang untuk teman-teman semua. Sebelum saya membacakan hasil diskusi kami, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Maria Hindaero, perwakilan dari kelompok B. Sekarang saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, cara pengawetan ikan dengan garam. Cara pengawetan ikan dengan garam sebagai berikut. Yang pertama, can scaling. Kristal garam dilumuri pada tubuh ikan, kemudian ikan ditumpuk di lantai sehingga molekul garam menembus ke dalam daging ikan dan air yang terekstraksi dalam sel-sel daging ikan akan mengalir. Berikut soal yang nomor 2, proses produksi garam secara tradisional. Proses produksi garam secara tradisional sebagai berikut. Yang pertama, mengalirkan air laut ke tempat yang luas. Tempat yang luas biasanya sepetak tanah yang sudah dipersiapkan khusus. Kalau semua sepakat, berarti mari kita aplaus. Baik, kesempatan yang kedua untuk kelompok C. Dipersilakan. Pak Guru, teman-teman, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Mariana Frederica Ose, perwakilan dari kelompok C akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Cara pengawetan ikan dengan garam. Cara pengawetan ikan dengan garam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ikan dibersihkan. Jika ikan besar, sayat dan potong hingga kurang lebih maksimal ketebalannya 1 cm. Baik, kita lanjut dengan soal nomor 2-nya. Mau ditanggapi. Yang kedua, menguraikan proses produksi garam secara tradisional adalah sebagai berikut. Proses produksi garam secara tradisional yang dapat diartikan sebagai suatu proses manual atau tradisional yang berbahan dasar air laut yang sudah dikumpulkan atau disiapkan dalam suatu wadah atau tempat yang kemudian akan dijemur di bawah terik sinar matahari langsung. Kalau tidak ada, maka kita anggap bahwa sepakat terhadap apa jawaban apa yang disampaikan oleh kelompok C. Baik, mari kita aplaus untuk kelompok C.
Yang terakhir untuk kelompok A. Silakan yang mewakili kelompok A boleh tampil di depan. Guru, teman-teman, selamat siang. Sebelum melanjutkan membaca hasil diskusi kami, saya memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Emilia Bernarek, mewakili kelompok A. Lanjut. Menjelaskan cara pengawetan ikan. Ada beberapa cara pengawetan ikan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendinginan. Pendinginan adalah proses pendinginan ikan secepat mungkin ke suhu serendah mungkin tetapi tidak sampai menjadi beku. Mengurangi proses produksi garam secara tradisional. Yang pertama, mengalirkan air laut ke tempat yang luas, biasanya petak tanah yang sudah dipersiapkan khusus. Nah, terima kasih. Mari kita aplaus perwakilan dari kelompok A. Baik. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah satu, pengawetan adalah metode yang digunakan untuk memperpanjang usia simpan ikan dan produk ikan. Yang kedua, metode pengawetan diantaranya pengeringan, pengaraman, pengasapan, pembekuan, pengalengan ikan. Kemudian yang ketiga, prinsip pengawetan diantaranya adalah pendinginan, pembekuan, pengalengan, pengaraman, pengeringan, pemindahan. Kemudian yang kelima, garam adalah zat kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain seperti magnesium, kalsium maupun zat besi. Yang kelima, tipe garam antara lain garam kristal dan garam halus. Demikian yang kita simpulkan untuk pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, silakan untuk bisa kembali ke tempat duduk, mengatur tempat duduk seperti semula. Jadi baik anak-anak, sebelum di pembelajaran kita kali ini ada satu pesan untuk kalian. Teruslah belajar di rumah, jangan puas dengan apa yang didapat hari ini. Selanjutnya kita kelas bisa mengantar kita dalam doa untuk menutupi kegiatan kita hari ini. Silakan. Marilah kita berdoa. Izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya dalam nama Bapa dan Sifat yang Maha. Terima kasih. Salam sehat dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selamat